Shalom kekasih Kristus. Menjadi orang Kristen yang mengalami perubahan hidup seperti yang Tuhan inginkan memang sesuatu yang tidak mudah. Dan perubahan itu bukan menurut ukuran yang kita pikirkan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, tentunya kita menginginkan dalam mengiring Tuhan mengalami perubahan hidup yang senantiasa menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami dapat menerima kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukakan hati kami agar firman yang disampaikan menjadi satu dasar untuk kerohanian kami, agar kami berpijak menjadi satu pondasi yang kokoh dan kuat dalam kami mengarungi kehidupan. Melalui firman inilah yang membangun iman percaya kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau dan bahkan mengalami satu perubahan-perubahan yang menjadi satu kehidupan yang menyukakan Engkau, Tuhan. Mampukan kami lewat Roh-Mu yang kudus agar apa yang disampaikan melalui firman-Mu, terlebih Tuhan ketika ditegur dalam kebenaran firman-Mu, kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema perubahan hidup berdasarkan standar kebenaran. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 119 ayat 9. Demikian firman-Nya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita orang Kristen diperintahkan untuk menjadi lain dengan dunia. Perintah ini memang bukan suatu yang mudah untuk dijalankan oleh kita sebagai orang Kristen, tetapi ini sesuatu yang harus kita penuhi. Rasul Paulus memberi nasihat dalam Roma 12 ayat 1-2 yang berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Rasul Paulus menyampaikan nasihat agar kita dapat menjaga kekudusan. Ini merupakan standar bagi kita agar kita sebagai orang Kristen hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan tidak boleh dikuasai oleh hawa nafsu. Pada sisi yang lain, orang Kristen juga harus mempunyai standar moral ilahi, yaitu hidup kudus dan menjadi serupa dengan Kristus, tercatat dalam Filipi 2 ayat 5 dan 8. Demikian bunyinya, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Standar mengubah hidup tentunya sesuai dengan moral. Moral seperti apa yang diajarkan Allah dalam Alkitab? Moral dalam Alkitab merujuk pada standar perilaku dan nilai-nilai yang diajarkan Allah untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Moralitas Kristen didasarkan pada kasih kepada Allah dan sesama manusia. Pendengar yang dikasihi Tuhan, standar moral yang menjadi prinsip utama dalam hidup sebagai orang Kristen adalah mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan ini merupakan perintah Tuhan tertulis dalam Matius 22 ayat 37-39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Standar mengubah hidup sesuai dengan moral kita juga dalam berpikir, berkata, dan bertindak dengan benar. Tertulis dalam Matius 5 ayat 37. "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Kita sebagai orang Kristen harus mempunyai standar bila ingin mengubah hidup, yaitu dengan memperlakukan semua orang dengan adil dan tidak memihak, tercatat dalam Amsal 31 ayat 9.
Kita juga harus menjaga tubuh dan pikiran dari hawa nafsu dan dosa. Tercatat dalam 1 Korintus 6 ayat 18-20. Standar moral kita pun harus dapat membantu orang lain yang membutuhkan dan menunjukkan belas kasihan. Tertulis dalam Lukas 10 ayat 25-37. Juga mengampuni orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Matius 6 ayat 14-15. Standar hidup kita pun tidak boleh sombong atau meninggikan diri di atas orang lain. Tertulis dalam Filipi 2 ayat 3-4. Pendengar, moralitas Kristen bukan hanya tentang aturan atau larangan, tetapi tentang menjalani hidup dengan cara yang mencerminkan kasih Allah. Orang Kristen dipanggil untuk hidup dengan cara yang berbeda dari dunia, dengan menunjukkan kasih, kebaikan, dan kepedulian kepada semua orang. Kita sebagai orang Kristen hendaknya memiliki tanggung jawab untuk terus bertumbuh dalam moralitas dan menjadi teladan bagi orang lain. Kita harus selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang Kristen tidak mendasari moralitasnya pada Alkitab? Ada beberapa cara dalam menjawab pertanyaan ini, tetapi intinya adalah bahwa kita cenderung mempercayai hati nurani kita. Hati nurani manusia dapat disamakan sebagai sistem keamanan. Ada himbauan ketika kita melanggar standar moral kita. Kelemahannya adalah bahwa hati nurani kita hanya sebaik standar moral yang kita miliki. Jika Alkitab tidak memiliki standar moral hati nurani kita, maka hati nurani kita akan dididik oleh pengertian lain. Mengapa Alkitab harus menjadi sumber moralitas kita? Karena tanpanya kita seperti perahu di tengah samudra. Alkitab sebagai firman Allah adalah satu-satunya batu yang di atasnya sebaiknya kita mendirikan moralitas kita. Tuhan Yesus menyatakan ini kepada kita sebagai umat-Nya dalam Matius 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi para pendengar yang dikasihi Tuhan, memang sesuatu yang tidak mudah untuk mengubah hidup sesuai standar moral sebagaimana yang Alkitab katakan. Di zaman yang serba modern dan canggih seperti sekarang, tidak mudah kita menjaga pikiran untuk tetap sesuai dengan standar moral seperti yang tertulis dalam Alkitab. Sulit menjaga bukan berarti kita tidak mau untuk melakukan, tetapi kita memang berusaha untuk mengendalikan pikiran-pikiran yang ada dan pikiran yang sedang berpikir. Tuhan memberi kita berbagai cara di mana kita dapat mengembangkan pemikiran yang murni dan kehidupan pikiran kita pada umumnya, karena kita memiliki Kristus. Pendengar, sekalipun kita tinggal dalam Kristus dan telah tahu standar moral sebagaimana tertera dalam Alkitab, bukan berarti dengan sekejap mata kita mengalami perubahan dan pembaruan. Hal ini membutuhkan waktu atau satu proses, dan itu tidak hanya sekali terjadi, melainkan sesuatu yang berlanjut dan berulang-ulang secara terus-menerus. Kemenangan yang dicapai hari ini tidak menjamin bahwa kita dapat memenangkan pertempuran hari esok. Untuk mengendalikan pikiran-pikiran kita, maka kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Dengan cara demikian, kita akan mengalami perubahan hidup berdasarkan standar, yaitu firman Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami menerima firman yang sangat luar biasa, membawa perubahan
pola pikir kami, dan bahkan Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang mau mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Karena ada hal-hal yang harus kami kerjakan, bukan sekedar kami menjadi anak Tuhan yang tahu akan kebenaran firman Tuhan tanpa adanya perubahan. Dan perubahan bukan hanya berdasarkan menurut ukuran kami, tetapi ada standar seperti apa yang Kau katakan dalam firman-Mu. Biarlah kami dibawa terus untuk menjadi pribadi-pribadi yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu sebagai standar kebenaran yang harus kami pegang teguh. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.